Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari menunggu Bapak Ibu yang lain untuk masuk di Zoom kita, ini saya ingin memberikan respon atau tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, kedengaran suara saya ini Bapak Ibu ya? Pak, Beneran. Oh ya, oke. Kedengaran, Pak? Siap. dengaran. Oke. Nanti kalau tidak kedengaran, Bapak Ibu sampaikan saja seperti Zoom kita sebelumnya. Dari Pak Lukman. Ukin masuk di bulan Mei, di mana itu masuk dalam semester genap di madrasah. Nah, saya ingin materi pemulasaran jenazah atau zakat yang menurut saya mudah mencari medianya, tapi materi itu masih di semester ganjil. Apa boleh? Di kurikulum Merdeka itu, Bapak Ibu, materi yang kita akan ajarkan ke siswa itu sifatnya acak, tergantung dari kita. Nah, kalau misal ini Pak Lukman akan mengambil materi ini, tidak apa-apa. Dengan kita asumsikan materi ini berada di semester 2. Nah, tapi tidak perlu mengkonfirmasi ke LPTK. Kalau LPTK kita konfirmasi pasti tidak akan memberikan. Gitu. Nah, per hari ini LPTK tidak akan tahu bahwa materi A itu dia di semester 1, materi B di semester 2 tidak. Yang akan dinilai itu adalah satu, kesesuaian antara modul ajar yang sudah kita buat dengan eh, praktek pembelajaran yang terjadi yang dalam bentuk video itu. Gitu. Itu yang paling utama dilihat. Jadi tidak dilihat pada oh ini semester 1 kurang nilai, tidak demikian gitu. Kemudian yang kedua, apakah setiap tahapan yang ada di modul ajar itu terlihat di proses pembelajaran yang kita lakukan gitu. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, Pak Lukman, silahkan ambil saja ini. Ya, ambil ini untuk jadi materi di ukinnya. Tetapi nanti diasumsikan bahwa modul ini, materi ini berada di semester 2 gitu. Kemudian Pak Mujahidin, apakah format penulisan yang masih pakai RPPK 13 juga sama dengan template modul ajar? Dia berbeda Bapak Ibu, tetapi secara inti dia sama kalau dari kegiatan inti. Ya, jadi beberapa format menu yang berbeda itu adalah yang sangat terlihat satu di kegiatan pertama setelah identitas modul ajar atau RPP itu tidak ada namanya KIKD. Kalau di K13 kan KIKD. Kalau di kurikulum Merdeka dia tidak disebut itu, ya. Kemudian yang kedua di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Kalau di RPP tidak ada. Nah, gitu. Jadi mereka memiliki format tersendiri. Jadi antara modul ajar dengan RPP berbeda. Tetapi pada kegiatan proses pembelajaran itu sama, ya. Jadi dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup. Nah, itu sama. Jadi yang membedakan itu adalah pada pendahulu apa sebelum pendahuluan itu gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap bahwa RPP K13 itu kita sebut sebagai modul ajar gitu. Kemudian yang ketiga, Pak Bu Elis, bagaimana agar tugas Ekin maksimal dikerjakan? Oh iya. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Kalau misal kita membuat tugas akhir di modul 3 itu hanya untuk sebatas tugas saja, tidak apa-apa kita kirim seadanya aja. Nah, makanya yang saya siapkan nanti yang akan saya kirim untuk
tugas modul tugas modul 3 itu yang penting eh, apa yang diminta oleh pertanyaan dari tugas itu sudah ada. Nah, tetapi kalau untuk keperluan UKIN, Bapak Ibu harus benar-benar siapkan, ya. Kenapa harus benar-benar disiapkan? Karena itulah nanti yang akan kita gunakan dalam mengajar. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang kita buat. Makanya kalau modul ajar atau perangkat pembelajaran di UKIN itu sebaiknya Bapak Ibu yang buat sendiri. Sehingga nanti tahu, ya, mau ngapain, kemudian mau melakukan apa. Nah, gitu, ya, untuk UKIN. Nah, kemudian di UKIN itu juga nanti ada materi, ya. Kalau materi ajar, ya, bahan apa yang dijadikan sebagai bahan ajar itu bisa Bapak Ibu ambil dari AI, ya. Buatkan saya bahan ajar gitu, udah bisa kalau bahan ajar. Dia hanya sebagai lampiran saja. Jadi ketika kita mengajar, kita hampir tidak gunakan. Jadi bahan ajar itu tujuannya adalah untuk kita eh, mudah memahami kembali kalau misal kita sebagai guru lupa pada saat kita sedang di hadapan siswa misalnya, kemudian ada rumus yang kita lupakan misalnya kalau matematika, maka fungsi bahan ajar itu untuk mengkonfirmasi bahwa oh ini loh yang benar gitu. Nah, itu bahan ajar. Kemudian LKPD. Nah, LKPD ini harus serius juga karena inilah nanti yang akan apa gunakan oleh siswa dalam proses kegiatan mengajar kita. Nah, dalam proses membuat L, LKPD ini, Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan kemampuan siswa-siswi kita. Jadi buatlah pertanyaan atau kegiatan siswa itu yang siswa kita bisa selesaikan. Jadi LKPD itu bukan sifatnya sebagai penguji, ya, tetapi sebagai wadah untuk siswa-siswi kita gunakan saat belajar gitu. Yang akan membawa mereka pada tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan di pertemuan itu. Kemudian Bu Hasnawati, nah, baru 82. Apakah modul ajar yang kita buat untuk tugas akhir bisa dipakai di UKIN nanti? Iya bisa Bapak Ibu. Cuman nanti Bapak Ibu buka kembali. Ya, pasti ada yang harus ditambah, ada yang harus dikurangi. Karena sekali lagi, modul ajar di UKIN itu adalah modul ajar yang benar-benar harus kita pahami, kuasai di luar kepala kita. Gitu. Kemudian UP ini ya. Pas UP nanti kamera seperti apa yang digunakan. Kalau Bapak Ibu nanti saat UP, itu Bapak Ibu akan diawasi oleh 2 pengawas. Jadi dalam satu ruangan, ya satu ruangan begini misalnya di saya sendirian, kemudian nanti akan ada pengawas, kita ngezoom gitu seperti ini. Kita banyak banyak peserta di dalamnya, tetapi di dalam Zoom itu masing-masing kita berada di ruang tersendiri. Jadi saya waktu itu ketika UP, bahkan sampai ke kamar kecil pun, saya diminta untuk membawa kamera. Jadi dikhawatirkan saya atau peserta adalah secara umum itu nanti nyontek atau mengambil apa kunci jawaban dan sebagainya. Nah, jadi saya bawa sampai ke WC Bapak Ibu sambil ngezoom seperti ini. Jadi dibawa ke WC, tetapi ya saya matikan ininya mute gitu. Dan saya izin sebentar untuk menutup kamera. Saking begitunya Bapak Ibu. Nah itu. Jadi nanti khusus juga aplikasi yang akan Bapak Ibu install
Sehingga ketika aplikasi itu kebuka, maka kita tidak akan bisa membuka yang lain. Tidak kayak menyelesaikan TAM sekarang ini kan, kita bisa membuka ChatGPT ya sekaligus menyelesaikan TAM itu sendiri gitu. Kemudian video yang full dan edit itu seperti apa? Oh iya, ini kemarin kita udah bahasnya. Contoh video pakai pembelajaran seperti dalam modul. Oh iya, iya. Jadi Bu Husnawati, video full itu artinya adalah video yang kita ambil dari kita baru masuk mengajar, masuk ruangan, ya, dari Assalamualaikum sampai Assalamualaikum kembali, sampai keluar gitu. Jadi semuanya itu di shooting tanpa jeda. Itu namanya video full dan tidak perlu diedit. Beberapa LPTK membolehkan tidak perlu mengupload video full. Nah, kalau video edit itu adalah video yang durasinya 15 sampai 30 menit. Nah, video ini sumbernya bisa Bapak Ibu ambil dari video full, ya. Itu aja yang diedit. Nah, apa isinya? Nah, nanti isinya adalah tahapan-tahapan yang ada di modul ajar kita. Jadi nanti pada pendahuluan kita akan berikan penjelasan di sana. Guru meminta ketua kelas memimpin doa, misal. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, itu untuk pendahuluan misal. Guru memotivasi siswa dan seterusnya. Nah, seperti itu selama 15 sampai 30 menit. Oke, kita 3 menit lagi Bapak Ibu. Kemudian dari Bu Rita Dewiyanti, portofolio UKIN. Kami diminta buat 8 karya ilmiah. Iya, ya enggak apa-apa Bu. Bu Rita, kita kan sudah ada apa contoh beberapa 10 jurnal PTK itu. Itu aja yang Bu Rita ini edit ya. Caranya kan seperti yang kita sudah bahas di Zoom sebelumnya. Sederhana sekali. Jangan 8, 10 diminta pun kita ladeni. Kemudian untuk yang kedua, karya inovasi dokumen yang diminta selain buku teks yang dicetak sendiri bisa enggak berupa LKPD? Bisa. Inovasi bisa, sangat bisa. Apakah LKPD yang dimaksud sama dengan yang ada di modul ajar? Iya. Jadi LKPD itu sama dengan LKS Bapak Ibu. Cuman LKPD ini kan sebutan LKS di kurikulum Merdeka. Kalau LKS itu adalah kurikulum sebelumnya. Gitu. Kemudian Bu Sumiati. Apakah materi ajar, LKPD, bahan ajar, dan instrumen harus sesuai dengan modul ajar? Iya, jadi LKPD bukan harus sesuai dengan modul ajar sih sebenarnya. Harus sesuai dengan materi yang kita akan ajarkan gitu. Ya, jadi antara materi ajar, LKPD, instrumen, ya memang harus seirama. Jadi materinya misalnya adalah mengenal malaikat, sifat-sifat malaikat, nanti LKPD-nya bukan tentang sifat-sifat Allah. Nah, itu nggak nyambung. Jadi kalau mengenal malaikat, maka LKPD-nya tentang ya malaikat juga gitu. Oh iya, Bu Umi Maslahah. Sulit sekali membuat RPP SKI metode PBL. Oh iya, insya Allah PBL ini kita akan bahas tersendiri. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu sintaknya seperti apa. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti tidak bingung. PBL ini akan kita gunakan di kegiatan inti. Ya,
Ada 5 tahapan di PBL. Ya, insya Allah besok malam kita bisa bahas. Oke, udah jam ya lebih 10 menit kita mulai Bapak Ibu nih. Ya, semoga Bapak Ibu bisa mencermati. Nah, 115 dari 300 orang ya mungkin karena faktor sinyal, faktor kondisi dan sebagainya dan kita memahami. Ya, Bapak Ibu mohon diperhatikan nggih. Baik, Bapak Ibu. Jadi modul ajar yang kita buat itu formatnya seperti ini Bapak Ibu nih. Bapak Ibu bisa membuat modul ajar itu dengan mengisi ini semua. Ya, kita pelan-pelan ini. Ya, jadi yang pertama, ini modul ajar Bapak Ibu isi saja. Ya, kemudian nama penyusun, yang biasa. Ya, kita pelan-pelan saja. Anggap saya Muhammad Hifni. Nah, ini. Pak, formatnya, Pak. Pripun, Tidak Bu? kelihatan. Tidak kelihatan Astagfirullahaladzim. Ya, formatnya. Kok belum muncul? ya, Screen, ya, ya, ya. screen itu. Pak. Screennya, lupa saya ini. Makasih, Bu Guru. Kelihatan, Bu Guru? Oke, Nah, kelihatan. Kelihatan nih, ini Pak. ini yang akan Bapak Ibu isi. Nah, dan ini Bapak Ibu bisa ambil dari sembarang modul ajar. Maksudnya ya sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Kalau yang ini ya, tetapi saya jelaskan seideal-idealnya. Ya, modul ajar, identitas. Kalau ini sudah tidak ada masalah Bapak Ibu, nggih. Nama sekolah, sekolah kita isinya mapel, mapel kita, pase, pase tempat kita ngajar, kemudian semester, semester 2 TP, tahun pelajaran, alokasi waktu. Nah, yang pasti kalau kita akan gunakan untuk kebutuhan UKIN, maka kita akan bilang 2 JP atau 2 kali kalau SD maka 35 menit. Kalau SMP 40, kalau SMA 45 menit gitu. Ya. TK Kemudian 30, Pak. ya. TK 30 menit. Oh iya betul, TK 30. atau RA. Betul. Nah, kalau ini udah tidak ada masalah Bapak Ibu, nggih. Ini kita udah Nggih. bicara tentang modul ajar yang akan kita gunakan untuk UKIN. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini kita tidak sekedar naruh. Nah, apa isinya? Nah, sebelum kita menulis kompetensi awal ini, Bapak Ibu harus tahu dulu, harus menguasai dulu materi yang akan diajarkan. Ya, seperti Pak Masnan tadi benar sekali. Jadi beliau bilang sangat menguasai materi itu. Nah, itu kunci pertama dulu. Jadi Bapak Ibu harus kuasai dulu materi yang akan diajarkan. Nah, kompetensi awal ini isinya apa? Nah, ini adalah eh, kemampuan awal atau kemampuan prasyarat yang kira-kira siswa harus miliki untuk membawa siswa itu sampai kepada tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan di hari itu. Ya, jadi saya ulang, kompetensi awal ini nanti isinya adalah kemampuan prasyarat yang siswa harus kuasai, ya, sehingga nanti mudah menguasai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini kita tulis sesuai dengan asumsi kita. Ya, misalnya
Kalau materinya tentang berwudu misalnya. Kira-kira Bapak Ibu yang guru agama mungkin bisa bernarasi, berpendapat 1 menit saja atau berapa detik lah. Kalau materinya tentang wudhu, kira-kira kemampuan prasyarat yang harus siswa kuasai itu apa kira-kira? Atau kita bareng-bareng dah Bapak Ibu? Hmm, Memahami, Pak, memahami tata cara tata cara wudhu. wudhu. Apa Nah, pengertian dulu ya? boleh. Yang jelas sebelum wudhu itu siswa memahami apa dulu? Ya misalnya bisa saja tentang betul Betul. urutan wudhunya, kemudian memahami Memahami Menghafal eh, niat wudhu. niat, Menghafal niat wudhu. dan mencontohkan. apalagi memahami air yang apa nama bahasa Menyajikan kita? contoh Air yang wudhu. mensucikan itu loh. Nah, kayak itulah. Macam-macam air. Nah, kompetensi awal siswa memahami macam-macam air namanya ya. Kita bahasakan. Atau inilah rukun. Semacam air yang bisa digunakan. Memahami rukun dulu, Pak. Rukun. Betul. Air suci mensucikan, Mbak. Nah, seterusnya Bapak Ibu, gini. Nah, yang jelas ini kita isi dengan kompetensi atau kemampuan yang menjadi syarat agar siswa mudah memahami materi yang akan kita sampaikan. Dan ini tidak perlu kita ini observasi dulu gitu lama. Jadi kita kira-kira saja. Ya, misalnya kalau saya eh, tentang persamaan kuadrat misal, maka sebelum memahami persamaan kuadrat, siswa harus paham dulu apa misalnya. Ya, misalnya tentang operasi perkalian, kemudian memahami hukum asosiatif distributif, misalnya itu aja isinya dan sudah selesai. Dan di sini kita tidak bisa diintervensi Bapak Ibu. Ya, misalnya materinya tentang berwudu. Kenapa kompetensi awalnya adalah siswa memahami rukun wudu misalnya? Ya karena kita yang memahami, kecuali yang menginterupsi itu adalah kita sama-sama guru mapel, guru mapel yang sama, dan dia lebih senior karena pengalamannya lebih banyak. Kemudian bisa saja dia memberikan masukan di sini, gitu. Kira-kira ada gambaran nggak Bapak Ibu? Pak, ada. Ya di kompetensi awal ini. Sekolah, Pak. Oke. Nah, jadi aman ya di kompetensi awal. Kompetensi awal ini eh, harapan yang harus tercapai di pembelajaran itu ya, Pak? Bukan, Bu, bukan. Kan. Syarat untuk sampai ke tujuan Oh, iya, pembelajaran. iya, iya, iya. Ha-ha. Tolak ukur lah ya. Nah, ibarat begini, di kompetensi awal itu, kalau misal kita ingin membawa siswa ke tangga 4, ya, membawa siswa untuk naik di tangga 4, maka siswa harus tahu dulu cara naik sampai ke tangga 3. Nah, gitu sederhananya. Nah, kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu ini tahu, nih. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? Tahu, Pak. Bu Yeni, 1. Ada Satu, 6, Pak. Beriman bertakwa pada pada Tuhan yang Tuhan Esa. gotong royong, mandiri. Ah, Jujur, mandiri. Oke. berakhlak mulia. Nah, nanti, Kreatif. Tis. Kritis. oke, siap. Thank you, Bu Guru. Nanti di profil pelajar Pancasila ini kita tidak asal taruh. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah tempat kita menaruh beberapa profil pelajar Pancasila itu yang nanti akan kita hajatkan untuk kita sisipkan. Misalnya, kalau misal kita ini mandirinya misalnya.
ya, mandiri misal, mandiri. Maka konsekuensi kita naruh mandiri di sini adalah di kegiatan pembelajaran kita nanti, kita harus bagaimana caranya mengarahkan siswa agar bisa mengarah pada profil pelajar Pancasila yang mandiri ini. Gimana caranya? Ya, salah satunya adalah mengelompokkan siswa. Siswa akan belajar di dalam kelompok. Nah, itu kan memandirikan Bergotong siswa. royong dong, Pak. Oh iya, bergotong royong, sorry, sorry. Kalau yang mandiri itu bisa Dapat dengan melakukan pekerjaan sendiri ah, mungkin. presentasi, bisa Bu. Iya, Anak mampu Betul. menyelesaikan pekerjaannya. Ah, menyelesaikan. betul, betul. Betul, Bu. Nah, kemudian kalau misal beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nanti Bapak Ibu sisipkan juga apa hubungan antara materi ini dengan beriman bertakwa itu, atau secara terpisah Bapak Ibu sampaikan tentang eh, nasihat atau motivasi yang mengarahkan siswa pada beriman bertakwa itu. Dan tidak perlu, jangan semuanya Bapak Ibu, bisa 2 dan maksimal 3 saja, ya. Di Bapak Ibu taruh di sini, ya. Berimtak bisa, kemudian bergot, nah bergotong royong. Kalau di PBL itu pasti ada pengelompokan Bapak Ibu, bergotong royong, Soalnya untuk kemudian mencapai itu ya proyek ya, Pak. ya Untuk sintaknya mengerjakan proyek ya. PBL Bu. Kalau PJBL baru dia project. Apa namanya? Ah, kalau PBL itu problem based learning, jadi dia tidak dalam bentuk project. Dan saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu ke PBL saja, lebih sederhana. PBL ya, pemecahan masalah ya. Betul. Nanti kita kupas bagaimana sintak-sintaknya dan apa yang harus kita lakukan di setiap tahapan itu. Oke, begitu Bapak Ibu di profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian, nah, sarana prasarana ini bisa Bapak Ibu gabung saja. Ya, ini kaitan dengan sarana yang Bapak Ibu butuhkan dalam mengajar. Ya, kalau ini udah biasa. Kemudian target peserta didik. Nah, target peserta didik ini Bapak Ibu tinggal tulis saja siswa kelas berapa misalnya. Ya, kelas 5 reguler. Artinya tidak ada yang berkebutuhan khusus misalnya. Udah selesai di sini. Ya. Cerdas Pak ya. Ah, Cerdas apa ya? ya, di mana tempat Bapak Ibu mengajar, kalau misal dia MTS ya Bapak Ibu sampaikan aja siswa kelas 7 dan seterusnya. Tapi kalau misal di sini ada yang mohon maaf berkebutuhan khusus, Bapak Ibu harus sampaikan. Kenapa? Karena nanti ada sangkut pautnya dengan cara kita memberikan pembelajaran. Tapi kita biasanya mengasumsikan semua siswa memiliki kemampuan yang sama dan normal gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis seperti ini. Nah, kemudian, nah ini penting Bapak Ibu. Sebagian kita masih sulit membedakan model pembelajaran yang digunakan. Nah, di kita sepakati bersama sudah agar satu kata dan pemahamannya sama. Pakai PBL, problem Best learning ya. based learning. Iya. Ya, Bahasa problem bahasa Iya, bahasa Inggris keren, Bu. bahasa Inggrisnya kesunda-sundaan susah, Pak. Nah, jadi gini Bapak Ibu, perbedaan antara model, pendekatan, dan metode. Kalau model, ciri khasnya dia punya sintak, dia punya tahapan. Kalau bahasa wudhu itu tertib, ya. Jadi dia punya rukun yang tidak boleh dirubah-rubah.
urut terurut, betul. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Nah, itu namanya model Urutan. pembelajaran. Nah, kalau pendekatan, dia tidak punya tahapan, tetapi harus ada di dalam apa di dalamnya itu hal-hal penting yang harus kita lalui dan tidak harus terurut gitu. Misalnya kalau scientific ada kan mengkomunikasikan, mengasosiasi. Nah, itu tidak harus mengasosiasikan dulu kemudian mengkomunikasikan, tidak. Jadi boleh dia bolak-balik sesuai dengan keperluan kita. Nah, kemudian kalau metode, nah cara kita membawakan pembelajaran bisa dengan diskusi berkelompok, ya. Tanya jawab. Tanya jawab, betul. Kemudian presentasi. Udah Iya. gitu doang. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, ini saran saya Bapak Ibu maksimal 3 tujuan pembelajaran sudah yang Bapak Ibu taruh. Ya, sederhana dan bisa dicapai di satu pertemuan itu. Jadi kita tidak berpikir tujuan pembelajaran itu harus high. Tetapi bagaimana caranya agar pembelajaran yang kita hadirkan di hari itu aktif. Ya, gitu. Jadi tujuan pembelajaran ini cukup Bapak Ibu taruh maksimal 3 saja. Saya dulu cuma 2 kalau tidak salah saya ingat, tidak 3 aja. Heeh. Nah, gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu sudah paham insya Allah. Lah Pak ya. Pripun Pak? Ya Pak Hip ya. Pripun Pak? 2 saja cukup lah Pak ya. Cukup Pak. Yang penting untuk satu pertemuan. Cukup Pak ya 2 ya. Cukup. Pak, Gitu. kalau untuk tujuan pembelajaran itu maksudnya anak mampu untuk Betul. Siswa dapat memahami, siswa mampu mendeskripsikan dan sebagainya. Mampu mengerjakan. Betul. Dan tujuan pembelajaran ini nanti harus juga sinkron dengan LKPD yang diselesaikan oleh siswa-siswi kita. Jadi bukan tujuan pembelajarannya adalah mampu menyebut, ternyata di LKPD-nya menganalisis. Ya. Jadi ketika Bapak Nih. Ibu membuat LKPD itu nanti Disesuaikan sama dasarnya, tujuan ya. betul, dasarnya adalah tujuan pembelajaran. Iya, siap. Jadi LKPD itu adalah alat yang akan membawa para siswa untuk Tujuan sampai di pembelajaran. tujuan pembelajaran. Betul sekali. Iya. Makanya Bapak Ibu dalam membuat tujuan pembelajaran khususnya untuk UKIN cukup 1 atau 2. Tapi jangan 1 deh, 2 lah Bu. Ya. Sehingga dengan 2 tujuan pembelajaran Bapak Ibu bisa nanti menyiapkan kegiatan di LKPD itu bisa 2 kegiatan atau 3 kegiatan. Nah, ini pun di LKPD ini Bapak Ibu harus bisa membagi. Kalau misal di SMA, satu pertemuan itu kan 2 JP 90 menit. Nah, di kegiatan inti itu berapa menit kita akan siapkan. Ya, kemudian nanti kalau kegiatan inti kita misalnya memberikan waktu 60 menit. Nah, berapa menit akan digunakan untuk presentasi? Berapa menit yang digunakan untuk siswa berdiskusi dengan kelompoknya dan seterusnya. Dan ini kita tidak boleh asal taruh, Bapak Ibu. Sekali lagi khusus untuk UKIN. Jadi Bapak Ibu harus menghayal gitu, membayangkan. Oh ya cukup dah untuk inti 60 menit. Nah, di inti ini nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan diskusi, siswa akan berdiskusi dalam berkelompok, kemudian presentasi, menyimpulkan dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi tidak semau-mau Bapak Ibu, karena nanti itu yang akan mencerminkan yang akan Bapak Ibu lakukan ketika akan Berarti harus mengajar. dihitung betul-betul ya Pak, hitung Betul, Bu. waktunya ya.
betul-betul kalau di ini karena kan modul ajar untuk UKIN ini benar-benar Bapak Ibu akan gunakan mengajar. Jadi Iya, kita akan mencoba menjadi guru yang sebenar-benar guru saat UKIN. iya. Ha-ha. Eh, tapi ini kan Pak, misalnya 60 itu kalau untuk di di pembukaan aja lumayan kalau TK ya. Ya Terus enggak apa-apa, Bu. untuk ke intinya mungkin langsung ke inti ya ininya ya. Eh, Disesuaikan, Bu Guru. bagiannya itu ya. Berarti siap deh, insya Allah. Ha-ha. Yes. Nah, gitu. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini nanti isinya adalah aplikasi atau penerapan dari materi yang kita ajarkan ke siswa. Bukan Ya, istilah baru ya Pak. ini istilah baru sih memang. Ini kan kayak mana tadi? Target peserta didik itu kan tidak ada di RPP. Kemudian kompetensi awal tidak ada. Untuk anak apa ini untuk guru Pak? Untuk anak kan Pak? Iya, semua untuk anak. Ini kan modul ajarnya untuk Pemahaman anak. baru. Mm-mm. Nah, betul. Nah, kemudian pertanyaan pemantik. Kalau bahasa sederhananya apa, Bapak Ibu? Pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang apa sih? Bisa. Yang Untuk menguji sampai ke Pretest, Pak. mana Pretest. siswa. Buat Untuk mancing, buat merangsang, mancing. pemantik itu Merangsang. untuk merangsang. Betul, perangsang, Pertanyaan buat betul, pertanyaan pemancing. Memancing. betul. Menarik. Mancing anak untuk menjawab sesuatu sesuai Ah, dengan pembelajaran pakai tadi. kata pemancing aja, Bu. Jangan perangsang. Persepsi ya, Pak. Bu, boten Bu. Mancing. Pertanyaan pemantik ini adalah Beda, pertanyaan beda. pemancing, Ma- betul. Pemancing. Yang Ya. membuat siswa penasaran. berpikir ya. Betul, tetapi hati-hati Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini bukan pertanyaan semau kita. Iya, betul. Ah, Ada jadi ininya. pertanyaan pemantik ini tentu pertanyaan yang membuat siswa penasaran sesuai dengan materi yang hari itu akan Masuk kita sampaikan. satu-satu. Harus sesuai dengan materinya. Wajib Bu Guru nggih. Iya. Jadi materinya A, pertanyaan pemantiknya B, enggak ketemu. Nggih. Jadi kalau Iya. misal materi yang akan kita sampaikan adalah mengenal sifat-sifat Allah. Nah, pertanyaan pemantiknya bisa saja kita bilang, tahu, tapi bahaya kayaknya ya. Tahu enggak gimana rupa Allah? Allah Eh, itu di mana gitu Pak, Allah gitu, itu Pak. di mana? Oh, betul. Iya. Nah, pas itu, Bu. Nah, Iya. ini Kalau diurutkan ini. Bapak Ibu urutkan. Misalnya Allah itu di mana? Ini sederhana sih memang benar. Dengan sifat-sifatnya kan kita akan sampaikan ke anak-anak pada akhirnya Allah itu tidak boleh diasumsikan ada di suatu tempat gitu. Tidak boleh diasumsikan tapi kalau misalnya angin diibaratkan nih Allah kan menciptakan angin. Ya, Angin itu tidak kelihatan kan bisa seperti itu Pak. betul. Jadi Nah, nikmatnya bisa bisa kita dianalogikan lihat. kan Nah ya? itu ya. Betul. Nah, misalkan bisa dipahami ya, siapa? Bapak Ya, Ibu nggih, di pertanyaan pemantik. Bisa. Nah, pertanyaannya berapa yang harus kita buat? Nah, ini tidak ada batasan Bapak Ibu. Sesuai dengan kebutuhan kita saja. Tetapi sekali lagi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang kita akan capai gitu. Nah, kemudian pendahuluan. Nah, kalau pendahuluan udah biasa Bapak Ibu ini. Jadi ada persepsinya ya. Kemudian Bapak Ibu bisa juga di sini menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyampaikan alur pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian nanti diakhiri sama presentasi penutup misalnya. Nah, di sini di pendahuluan. Ini bisa Bapak Ibu ambil di RPP juga. Nah, kalau di kegiatan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa kalau kebetulan misal punya RPP ambil saja kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan inti ini isinya apa? Nah, ini nanti akan linear dengan model yang kita gunakan. Ya.
Kalau misal nanti Bapak Ibu Oh ya, menggunakan, pembelajaran ya Pak yang akan disampaikan. ya, kalau Bapak Ibu misal menggunakan PBL, maka di kegiatan inti ini semua sintak dari PBL itu wajib terlihat. Dan setiap sintak itu kegiatan Bapak Ibu sebagai guru dan siswa itu akan ngapain. Nah, ini nanti Contohnya Pak, kita khususkan atau nih saya izin membuka RPP modul ajar saya dulu yang saya gunakan UKIN ya. iya Nah, sebagai gambaran Pak. dikit lagi ini sebagai gambaran betul. Saya carikan Bapak Ibu. Karena ini yang paling penting Bapak Ibu nih. Saya bukakan mana siap UKIN. Nah ini. Nah ini bisa juga Bapak Ibu ambil. Kemudian nanti disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu. Kalau tahapannya sama rata. Nah ini juga Bapak Ibu harus benar-benar hayalin, kuasai. Menghitung waktu Pak yang tepatnya. Nah makanya nanti khusus saat UKIN Bapak Ibu tidak bisa sendiri. Nah, itu Harus dia. minimal 2 orang. Nah, itu Satu, yang saya tanyakan. ya Terus ada kita nanti kan ada khusus pembahasannya Bapak iya, Ibu. Tapi pelan-pelan kalau sekali. TK ada guru pendamping Pak. Mm-mm. Nah ini baru ketemu nih. Jadi nanti yang khusus menyiapkan waktu, nanti kita ada teknisnya. Nanti saya sampaikan kalau sudah mendekati. Ada yang tukang shooting. Kok nggak bisa bagi. Oh ya ini dah. Oke. Nah, ini modul ajar yang saya gunakan Bapak Ibu waktu saya UKIN. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi pendekatan yang saya gunakan waktu itu saintifik, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, modelnya adalah PBL. Maka sekali lagi ketika kita bilang yang saya gunakan adalah PBL, maka kita harus siap-siap dengan sintaknya. Oke. Nah, kemudian nih Bapak Ibu diperhatikan. Ya, media pembelajaran yang saya gunakan adalah LKPD, laptop, dan seterusnya. Nah, ini dia nih Bapak Ibu. Ini udah masuk ke kegiatan inti. Nah, ini yang pendahuluan, apa yang saya lakukan di pendahuluan. Saya salam, jadi ngajak siswa berdoa, kemudian memotivasi, menyampaikan materi pelajaran hari ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa aja ambil ini, ya, khusus di kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu edit saja sesuai dengan inginnya Bapak Ibu di sini. Sambil Bapak Ibu merasakan sedang mulai mengajar gitu. Ya, kalau ini kita mirip-mirip sama Bapak Ibu. Kemudian mana? Nah, ini kegiatan intinya. Nah, kegiatan inti itu sekali lagi akan menggambarkan tahapan-tahapan model pembelajaran yang kita gunakan. Nah, di PBL itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kita harus memberikan melakukan kegiatan-kegiatan yang diminta sesuai dengan maksud dari tahap pertama ini. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Berapa menit? Kemudian tahapan yang kedua untuk PBL itu mengorganisasikan siswa.
Jadi mengorganisasikan, mengelompokkan siswa. Ya. Kemudian, nah ini kegiatannya. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok secara heterogen. Terus siswa ngapain? Siswa secara tertib duduk dengan kelompoknya masing-masing. Artinya setelah dibagi. Kemudian setelah siswa dibagi, ya, masing-masing siswa sudah berada di kelompoknya, guru membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nah, kegiatan siswa ngapain? Menerima LKPD. Kemudian selanjutnya guru menyampaikan petunjuk penggunaan LKPD. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Nanti LKPD itu harus punya petunjuk penggunaan. Dan ketika Bapak Ibu membagi ke siswa, Bapak Ibu jangan lupa. Jadi jangan sekedar lepas kemudian silahkan kerjakan. Tidak. Jadi kita akan sampaikan sebelum kalian menyelesaikan atau mengerjakan LKPD. Yang penting Bu Guru sampaikan, Pak Guru sampaikan yang akan kalian lakukan. Nah, jadi kita akan menyampaikan petunjuk penggunaan LKPD. Selanjutnya membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, jadi setelah kita sampaikan kepada siswa cara penggunaan LKPD, maka siswa nanti akan bekerja secara berkelompok berdiskusi. Nah, kita ngapain? Ya, kita sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, baru kita akan datang ke sana. Kalau tidak ada bertanya, kita keliling, Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, berarti siswa itu sedang benar-benar belajar, kemudian memahami yang mereka sedang diskusikan. Dan pada saat itu, guru tidak boleh duduk diam di kursinya. Kursi, iya. Jadi Bapak Ibu Terus berkeliling. datang kelompok 1, kelompok 2, Iya. gimana, dan seterusnya. Kemudian tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini sudah siswa akan selesai menyelesaikan tugasnya di LKPD. Ya, guru minta siswa menyiapkan hasil diskusi kelompok melalui LKPD. Nah, jadi LKPD udah selesai. Jadi kita minta siswa untuk menyepakati siapa yang akan siap-siap mempresentasikan. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi. Jadi tugas kita selaku guru nanti di sini adalah memberikan konfirmasi jawaban-jawaban yang butuh untuk ditambah misalnya atau yang harus diluruskan karena keliru dan sebagainya. Lalu kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi ini bisa dengan kita memberikan bersama-sama menyimpulkan dengan siswa. Udah selesai Bapak Ibu, penutup. Jadi penutup ini nanti isinya adalah guru bisa memberikan soal evaluasi. Dan soal evaluasi ini Bapak Ibu jangan sampai 3 soal, cukup 2 maksimal. Jadi tujuannya bukan mengetes siswa, tetapi sekedar untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka atas materi yang sudah kita berikan. Jadi Bapak Ibu siapkan soal sesederhana mungkin. Apalagi ini adalah Bapak Ibu mengambil video pembelajaran yang tujuannya untuk UKIN, ya, maka kalau boleh tanda kutip Bapak Ibu harus setting sebaik-baiknya gitu. Nah, seperti itu. Udah gitu doang Bapak Ibu. Poinnya adalah di sini sekali lagi di kegiatan inti ini kalau kita menggunakan PBL maka semua sintak PBL itu harus muncul dan setiap tahapan itu harus jelas aktivitasnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, selesai. Kita lanjut lagi ke mana yang tadi? Ini. Nah, penutup sudah. Nah, asesmen ini sebagai lampiran saja Bapak Ibu nih. Jadi untuk pengetahuan misalnya 1, ini Bapak Ibu bisa ngambil
dari soal yang Bapak Ibu akan siapkan, yang 2 soal tadi. Ya, tekniknya misalnya dengan lisan atau dengan tes tertulis. Bentuknya gimana? PG atau esai. Nah, kemudian keterampilan. Apa yang Bapak Ibu akan gunakan? Ya, kemudian refleksi. Ini sekedar anu aja Bapak Ibu ini. Sebagai lampiran saja, boleh tidak perlu diisi. Kemudian pengayaan remedial, ini juga Bapak Ibu taruh saja, ya, tanpa harus diisi. Lembar kerja peserta didik terlampir, LKPD. Bacaan pendidik peserta didik. Nah, bacaan ini adalah sumber referensi yang Bapak Ibu gunakan. Glosarium. Nah, glosarium ini kata kunci daftar pustaka. Udah selesai Bapak Ibu. Sesederhana itu. Ya, saya lihat beberapa teman-teman yang sudah mengirim modul ajar yang akan dijadikan sebagai rencana UKIN itu rata-rata sudah cukup bagus, tetapi yang agak perlu diperbaiki itu di kegiatan intinya, ya, untuk disesuaikan dengan model yang dipilih. Itu yang kadang masih belum sesuai, perlu ditambah. Tapi nanti kita akan tetap selesaikan. Yang penting Bapak Ibu, saya ingin 2 hari ke depan ini tugas di modul 3 itu selesai. Sehingga kita tidak lagi memikirkan muatan dari modul 3 itu. Jadi kita bisa berpikir, oh ya, sudah tentang UKIN dan tentang UP selesai. Jadi setelah ini Bapak Ibu tidak punya tugas lagi setelah modul 3 ini. Di induksi itu Bapak Ibu hanya nanti menerima pendalaman materi. Tryout hanya latihan, sudah tidak ada tidak ada tugas lagi. Nah, jadi inilah yang menjadi inti sekali lagi. Makanya saya ingin Bapak Ibu pelan-pelan sedikit agar nanti pada saat pengambilan video nanti Bapak Ibu benar-benar sudah tidak ada masalah. Oke, apa lagi ya? Oh ya ini tadi saya ngambil dari Bu Guru siapa tadi. Nah, ini yang diberikan penjelasan ini. Yang sudah saya jelaskan tadi sih Bapak Ibu ini. Oke, demikian Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Seperti biasa Bapak Ibu nggih, agar kita tidak saling salib, saya izin mulai dari Bapak Ibu yang raise hand. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, Pak Masnan. Monggo Pak Masnan. 1 pertanyaan saja, nggih Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum Pak. Selamat Monggo malam. Pak. Waalaikumsalam. Malam Pak Guru. Ini tadi saya menyimak apa yang penjelasan dari Bapak. Yang pertama itu tentang masalah profil Pancasila. Oh Karena iya. itu yang memang diterapkan pemerintah. Saya mengambil 3 saja. Yang pertama itu belajar mandiri, terus bernalar kritis, dan yang ketiga bergotong royong. Apakah itu cukup atau memang harus ditambah atau gimana? Tidak pada harus ditambah atau dicukupkan atau cukup 1 Bapak. Tetapi kita ingin, kata kuncinya akan menghadirkan profil pelajar Pancasila yang mana gitu. Kalau misal oh ya saya hanya ingin yang gotong royong, maka kita harus munculkan bagaimana siswa agar mendapatkan edukasi tentang bagaimana bekerja sama itu. Nah, ketemulah gotong royong. Misalnya kayak tadi belajar berkelompok. Kenapa ada siswa dibagi menjadi berapa kelompok? Oh, karena saya ingin mengajarkan siswa tentang kegotong royongan untuk sampai kepada profil pelajar Pancasila. Misalnya gitu. Boleh 1 lagi Pak?
Ah, oh ya enggak sudah. Monggo Pak Masnan. Ini kan yang masalah menyangkut asesmen penilaian. Oh ya, Coba buat pertanyaan itu ada 8 pertanyaan, 5 itu pilihan ganda, 3-nya itu isian esai. singkat, Ya, esai. Cuma saya pengen melaksanakannya melalui ini kuis. kuis. Ya, kuisis itu dengan kuisis artinya menerapkan sama siswa untuk membawa handphone, HP. Nanti kita masukkan soal itu di kuisis itu, nanti kita Oke. sama siswa itu Oke. boleh gitu, Pak. Iya, boleh Pak Guru. Boleh. Poinnya adalah Bapak Ibu, Bu Pak Masnan bisa yakin tidak bisa menyiapkan itu gitu. Maksudnya bisa lancar tidak? Kalau diyakini bahwa dengan kuisis ini tetap lancar, tidak ada masalah. Bahkan itu lebih baik lagi. Karena kita nanti akan eh, memanfaatkan teknologi namanya TIK, TIK. Oke. Boleh. Siap. Terus penjelasannya. Tetapi meskipun Pak Guru menggunakan kuisis, tetap soal-soal yang Pak Guru masukkan ke kuisis itu, dia harus masuk di lampiran modul ajar itu. Ajar ya. Iya, Oke, gitu. Oke, terima kasih, Pak. sami-sami Pak Guru. Selanjutnya Pak Abdullah. Monggo Pak Abdullah. Monggo Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Siap. Oke, yang ingin saya tanyakan gini Pak, kebetulan kan rencananya ini bikin tugas akhirnya ini menggunakan metode PJBL. Oh, jenengan PJBL. Oh iya. Kemudian itu kan saya ada mendesain ini ada kegiatan formatif, ada sumatifnya, asesmennya. Nah, untuk yang sumatifnya itu apakah sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran atau setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran itu, Pak? Untuk apanya, Pak? Untuk asesmen formatifnya. Oh, ya. Nah, kemudian kemudian itu kan kita proyeknya PJBL kan kita pakai proyek ya. Iya, menghasilkan rencana proyek. kan kita bikin poster kayak gitu. Kemudian nah kami itu untuk pemaparan materinya itu pemaparan materi dulu ya, baru dikasih siswanya itu tugas untuk LKPD untuk buat proyek tadi, atau gimana gini? Saya agak bingung juga. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami Pak Abdullah. Jadi untuk Bapak Ibu semua, sekali lagi sebelum Bapak Ibu yakin akan memilih materi A, B, C, D, E, maka Bapak Ibu yakinkan pada diri sendiri akan mampu menyampaikan materi tersebut dengan tujuan pembelajaran hanya 2 JP. Itu dulu. Kalau dia project, misalnya Pak Abdullah yakin bahwa selama 2 JP itu, project itu dapat terselesaikan gitu. Jadi jangan sampai nanti project belum jadi, sudah mau 60 menit. Nah, itu bagaimana Pak Abdullah menyesuaikan waktu tersebut sehingga rencana pembelajaran itu dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu tersampaikan. Nah, gitu. Kemudian untuk asesmen itu ada 2 betul, formatif dan sumatif. Sumatif itu kegiatan kita memberikan latihan kepada siswa itu setelah menyelesaikan beberapa bab biasanya. Itu bisa disebut sebagai ulangan harian, kemudian semester, mid semester, dan seterusnya. Kalau formatif itu dibagi lagi. Ya, ada yang bahasanya asesmen kognitif, diagnostik gitu. Ya, asesmen awal, kemudian ada yang asesmen non kognitif. Kalau kita meniatkan untuk
mengasesmen siswa terhadap kemampuan awalnya, maka itu sebelum kita memberikan pembelajaran. Kalau tujuannya untuk mengetahui kemampuan dasar siswa, itu namanya asesmen kognitif. Ya, gitu Pak Abdullah. Tapi kalau kita ingin memberikan asesmen non kognitif, maka itu isinya adalah tentang aktivitas-aktivitas siswa yang dilakukan dalam kesehariannya. Ya, misalnya setiap hari siswa belajar saat kapan. Misalnya itu yang non kognitif. Kemudian setiap hari belajar atau bermain HP berapa jam dan sebagainya. Nah, dengan demikian kita nanti akan bisa juga menyesuaikan bagaimana kita memberikan materi kepada siswa. Tetapi kalau kita bicara tentang asesmen kognitif, maka itu kita akan berikan siswa di awal. Jadi dua-duanya itu adalah kita akan mencari tahu, lebih mengenal siswa tentang kemampuan awalnya. Nah, gitu Pak Abdullah. Tapi kalau asesmen yang dimaksud itu adalah evaluasinya, maka nanti tentu setelah kita memberikan materi, gitu. Terima kasih. Gitu Pak Guru. Yang kedua sudah terjawab tadi Pak ya? Ya, sudah. Oh, sampun, matur suwun Pak. Selanjutnya Bu Azizah Suhartono. Bu Azizah, monggo open mic. Ya, Assalamualaikum Bapak. Terima Salam, kasih kesempatannya. Sami-sami Bu. Ini saya mau tanya asesmen kan tadi katanya setelah penjelasan materi, nggih. Kalau asesmennya itu formatif yang kaitannya dengan mengevaluasi yang siswa. formatif, ya setelah materi ya. Ini mau tanya nanti di UKIN niat saya itu asesmen itu hanya itu Pak, penugasan di kelompok. Saya bikin 3 kelompok, setiap kelompok itu berbeda masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Terus saya suruh identifikasikan, setelah itu saya suruh cari solusinya. Seumpama di UKIN nanti hanya itu penugasan saya itu gimana Bapak? Tapi di asesmen saya modul ajar itu ada pilihan ganda juga gitu. Gimana Bapak? Bu Guru tambah ini kegiatannya 5 menit saja sediakan atau 3 menit asesmen untuk per individu siswa. Oh, yang pilihan ganda itu gimana, Iya, Bapak? yang pilihan ganda boleh. Berarti ada 2 kegiatan ya nanti di UKIN saya di video saya. Iya, bukan 2 kegiatan sesungguhnya. Gimana? Jadi asesmen yang pertama itu untuk menguji kelompok siswa dalam kelompok. Kemudian asesmen yang kedua adalah menguji per individu siswa atas materi yang sudah kita sampaikan hari itu gitu. Jadi LKPD saya 2 itu aja udah cukup ya Bapak mewakili ya? Atau perlu ditambah yang di modulnya maksudnya? Boten Bu, LKPD itu nanti LKPD di kelompok itu saja. Tetapi untuk asesmen bahan evaluasi itu nanti Bu Guru tampilkan saja ininya. Soalnya enggak apa-apa. Kalau misal menggunakan proyektor, tetapi kalau tidak, Bu Guru siapkan ya kertas misalnya. Ya, yang isinya nanti 2 soal atau 3 soal. Gitu. Oh, maksudnya kalau ditampilkan di proyektor itu slide gitu ya Bapak ya? Betul. Siswa tinggal menjawab gitu ya? Siswa tinggal iya. menjawab. Kemudian nanti Berarti itu nanti menyimpulkan. tetap dilampirkan di modulnya itu ya Bapak Tetap Bu, ya? tetap. Itu Iya, kan soal siap. evaluasi. Ya, mohon nanti saya kirim hasilnya, tolong Siap Bu dikoreksi Guru. Bapak nggih. Siap. Ya, Teman-teman terima kasih. udah Itu saja banyak yang Bapak. ini. Assalamualaikum. Sami-sami, waalaikumsalam. Kemudian Bu Delisa. Monggo Bu Delisa, open mic. Assalamualaikum Bapak. Salam Bu Guru, monggo. Ini Mbak, saya kan mengajar PAI di sekolah SLB, sekolah luar biasa. Oh iya. Saya mau bertanya soal
fase yang diambil di modul ajar. Itu kalau misalnya saya modul ajarnya untuk mengajar kelas 7 SMP atau SMP misalnya gitu. Kan kalau untuk anak SLB itu tidak bisa disamakan dengan anak umum gitu ya. Betul Kalau saya sekali. biasanya modul ajar di sekolah itu saya pakai lintas fase gitu. Heeh. Misalnya kalau fasenya fase D untuk SMP-nya, tapi Mm-mm. lintas fasenya saya mengambil untuk fase C Mm-mm. untuk anak kelas 5 SD gitu. Atau Mm-mm. fase B untuk anak kelas 3 dan 4 Tiga. SD. Heeh. Gitu. Karena kan kalau misalnya disamakan dengan anak umum, anak muridnya mungkin tidak akan mampu Nggak gitu. bisa, betul, Bu. Mohon Iya. maaf, Bu Jadi Delisa, SLB jenjangnya apa, Bu? jenjangnya dari SD, SMP sampai SMA ada di sini. Oh, iya, iya. Heeh, heeh. Ya, Nggak, terus di yang Bu gurunya ngajar, Bu Delisanya ngajar. saya mengajarnya sebenarnya semuanya, cuman Oh, iya, iya. waktu kemarin RVL itu saya memakai yang di SMA. Mm-mm. Jadi kalau misalnya sekarang untuk UKIN saya ngambil yang anak SMP materinya, tapi SD apa boleh apa gimana ya, saya bingung juga ini Nggak soal. apa-apa, Bu. Karena dia kan memang punya CP tersendiri. Oh Yang gitu jelas ya. begini, Bu Guru nggih. Ketika misalnya Bu Guru mengajar di tingkat manapun, tetap kita sesuaikan dengan silabus kalau di K13. Oh Jangan gitu. tidak begini, misalnya Bu Delisa mengajar di SLB yang SMP-nya, kemudian menyampaikan materi SD, yang materi itu tidak ada di CP yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, itu keliru. Jadi, Hmm, kita tetap patokannya di CP yang pemerintah keluarkan. Nah, kemudian iya. agar kita lebih mudah menyampaikan materi tersebut, Bu Guru pilih aja mana materi yang paling sederhana selama dia berada di dalam CP itu, gitu. Oh iya. Mm-mm. Emang CP-nya itu emang ada CP Diksusnya, pendidikan khususnya ada tersendiri, SLB misah. ada, Bu, ada, Bu. Ada, ya CP Iya, Diksus. Mak, bener. Nah, itulah. Ya, kalau ada Bu Guru nggih, sila. Monggo itu digunakan. Oh iya. Jadi Mm-mm. disesuaikan aja ya, di UKIN mau sah-sah aja ya Sesuaikan. Pak ya. Sah-sah aja, Bu. Dan gini makanya, seperti pertanyaan Pak siapa tadi. Bapak Ibu tidak perlu bertanya boleh ndak misalnya materi ini saya ajarkan tetapi dia di semester 1 tidak perlu. Bu Guru masukkan sudah, kemudian nanti modul ajarnya semester 2. Karena memang di kurikulum Hmm. Merdeka ini sekali lagi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu dia bisa materinya berbeda. Misalnya di saya, materi A saya bisa saja ngajar di semester 1, tetapi di eh, sekolah yang lain itu diajarkan di semester 2 gitu. Dan itu boleh gitu, Bu Guru. Hmm. Mm-mm. Iya, saya takutnya gini Pak Guru, Heeh. ini kok ngajar SMP tapi ngasih materinya anak SD gitu. Oh, enggak. Takutnya kok kayak gitu. Andai dan tidak akan ada pertanyaan begitu, Bu. Tetapi andai misal, andai pun ada, ya silahkan dibaca CP-nya Pak Guru, Pak Bu gitu. Tapi tidak akan sampai ke sana. Jadi pengawas Hmm. itu nanti, penguji begitu, hanya melihat Bapak Ibu memberikan materi itu apakah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat. Dan masalah materi itu mereka sudah beranggapan Bapak Ibu lebih tahu. Karena Bapak Ibu sudah menguasai pelajaran yang Bapak Ibu sudah bawa gitu. Saya jujur saja, yang padahal jadi guru, apalagi ke dosen Bapak Ibu ini. Saya tidak akan tahu materi matematika di SMP gitu. Apalagi dosen gitu, Bu Guru. Ya, Baik Pak. Sama itu manggi, satu lagi Pak, untuk tanda manggi monggo tangan sedang apa zonde. menggunakan tanda tangan kepala sekolah nggak yang modul ajarnya Kalau itu? kalau UKIN itu Bapak Ibu nggih harus ada TTD kepala sekolah. Oh iya. Kecuali nggih kalau tugas modul 3
itu tidak ada masalah karena itu sifatnya hanya latihan. Oh, oke. Nggih. Baik, baik Pak Oke. Guru, terima kasih banyak. Oke, sami-sami Bu. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya Pak Ihsan. Oh, Masya Allah. Semalam Pak Ihsan hadir juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Monggo Pak Ihsan. Ya, ini Pak. Yang Nggih. pertama Heeh. terkait hanya buta afirmasi dulu. Yang pertama Nggih, terkait nggih. tadi pengelompokan yang heterogen. Heterogen Mm-mm. itu putra putri itu satu kelompok atau gimana itu Pak? Oh, nggih, nggih. Iya, Oh heterogen gitu. itu artinya bisa dari betul jenis kelamin, jangan sampai laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Kemudian heterogen Ya. itu juga sama artinya kita tidak diperkenankan untuk mengelompokkan siswa yang pintar dengan pintar, yang kurang dengan yang kurang. Maka pembelajaran tidak akan bisa berlangsung sukses. Makanya kita sebut sebagai mengelompokkan siswa secara heterogen gitu. Gitu Pak Guru. Oke, siap. Kemudian yang Nggih. kedua ini terkait dengan PPT. Kebetulan Oh, PPT. terkait modul ajar itu dari LPTK tadi pagi itu sudah sosialisasi harus pakai modul 2 yang sekaligus digunakan untuk UKIN seperti itu Ya. instruksinya. Oh ya. Nah, Nah, di sini monggo. PPT-nya itu yang ideal itu unsurnya apa saja, Pak? Karena Oh. saya pernah searching di YouTube itu katanya kalau PPT itu hanya isi materi, itu katanya tidak bisa masuk ke materi ajar atau bahan pelajaran atau gimana itu. Itu hanya materi gitu aja. Oh, iya, iya. Nggih. Seperti itu, Pak. Mm-mm. Mungkin itu saja. Nggih. Terima kasih Pak Guru. Jadi untuk PPT, jadi yang disebut sebagai media itu adalah alat mempermudah, alat penyambung, kalau bahasa sederhananya, alat yang memberikan kita, memudahkan kita untuk menyampaikan pembelajaran di hari itu. Perkara isinya itu tidak ada masalah Pak Guru. Tetapi yang masalah itu adalah materinya adalah sifat-sifat Allah, PPT-nya adalah surga dan neraka misal. Kan tidak nyambung. Jadi tidak ada masalah Pak Guru. Jadi silahkan bisa. Kemudian isinya apa? Kalau isinya misalnya hanya pada ini, materi juga tidak apa-apa. Tetapi kalau di saya waktu itu, isi PPT saya adalah pertama ini eh, apa alur tujuan pembelajaran yang akan kita lalui di hari itu. Lalu kemudian isinya itu adalah soal-soal evaluasi di terakhir. Jadi saya bilang ke siswa, jadi 5 menit terakhir kita akan evaluasi secara mandiri. Silahkan Ananda sekalian untuk memperhatikan soal yang akan Pak Guru sampaikan. Dan itu juga saya jadikan sebagai betul ini, menampilkan permasalahan. Ya, menampilkan permasalahan di awal. Nanti saya carikan PPT saya, masih dia di ini, di Canva, kalau tidak salah insya Allah. Karena saya membuat semuanya di Canva. Gitu Pak Ihsan. Oke, terima kasih Nggih. Pak Ibnu. Sami-sami Pak Guru. Selanjutnya Bu Guru Nopi, monggo. Enten Iya, Bu Nopi. Assalamualaikum. Oh, nggih. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih Bapak atas Nggih. kesempatannya. Ini kan kita membuat modul ajarnya satu pertemuan, nggih. Satu Betul. pertemuan lah. Itu tadi ada program remedial sama pengayaan. Apakah harus tetap dicantumkan Nggih, dalam tetap Bu. modul ajar kita? Itu tetap sebagai Meskipun belum sumatif, Pak. Pripun? Meskipun belum melakukan penilaian sumatif, tetap nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Hanya anu saja, Bu. Istilahnya sebagai rukun dari perangkat ajar. Tetapi dia tidak digunakan sih memang.
tetapi itu sebagai bahan untuk mengkonfirmasi kalau misal siswa misalnya nanti tidak sampai pada tujuan pembelajaran yang kita berikan, dia akan remedi. Bentuknya seperti apa ya? Seperti itu. Sekedar ada gitu. Ha-ha. Iya. Terus Pak, untuk masalah asesmen, nggih. Asesmen ini saya masih bingung. Pripun? Saya kan ini kan menggunakan PBL. Diskusi, tapi nanti di asesmen itu isinya tentang instrumen penilaian, nggih. Oh iya iya iya. Ha-ha. Itu termasuk, Bu. Asesmen itu benar, dia isinya adalah penilaian. Nah, penilaian itu kan ada kognitif, ada sikap, ada keterampilan juga misalnya. Nah, di kognitif itu yang akan kita gunakan menilai siswa itu kan yang tadi, soal evaluasi itu. Gitu, Bu Guru. Makanya dia sebagai lampiran, itu sebagai asesmen untuk menguji kognitifnya siswa. Gitu. Kalau sikap itu nanti Bu Guru lampirkan saja yang yang beredar. Jadi formatnya rata-rata sama kalau asesmen untuk sikap dengan keterampilan juga. Dan itu tidak kita biasanya tidak terlalu gunakan gitu, tetapi dia harus ada gitu. Iya, saya instrumen penilaian kan pakai diskusi sama lembar observasi itu gimana Pak? Saya nggak ada instrumen penilaian untuk asesmen sumatifnya, hanya asesmen formatifnya. Harus ada Bu, sekedar 2 soal. Makanya setiap RPP itu di lampiran itu biasanya dia bilang soal evaluasi gitu. Iya. Kalau misalnya dimasukkan yang tadi pertanyaan pemantik itu gimana Pak? Di Pertanyaan mana? pemantik itu masuk di sumatif enggak? Oh, boten Bu. Kalau pertanyaan pemantik itu tujuannya adalah untuk memancing siswa terhadap materi yang akan kita sajikan. Jadi dia tidak masuk pada asesmen. Nggih. Iya Pak. Jadi tetap Ha-ha. harus ngasih soal ya Pak ya? Sebenarnya Ngasih soal ke siswa ya untuk asesmen sumatifnya. soal nggih, asesmen untuk kognitif itu kan bisa dalam bentuk soal yang berupa eh, soal tes tulis. Tes tulis ini kan ada 2. Ada pilihan ganda, ada esai. Bisa juga dengan lisan. Ya, misalnya nanti begitu kita akan selesai proses pembelajaran, kemudian kita evaluasi, siswa kita minta menjawab ya terhadap pertanyaan yang kita lontarkan. Nah, itu udah dalam bentuk apa bisa disebut sebagai asesmen juga, tetapi bentuknya itu adalah lisan gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk soal esai, soal pilihan ganda gitu. Gitu Bu Guru. Oh iya, iya Pak. Terima J, kasih. sami-sami. Semoga betul dipaham, Bu, nangkap gitu. Oke, selanjutnya Bu Iya, Anissa. insya Allah. Masya Allah. Bu Anissa, monggo. Semalam hadir Bu Anissa juga. Oke, Assalamualaikum Bapak. Salam Bu Guru. Oke, ini yang mau saya tanyakan tentang profil pelajar Pancasila. Oke, Ya. kalau di Kemenak kan ada profil rahmatan Lil lil alamin itu, nggih. alamin. Betul. Lil alamin itu, iya itu juga harus ditampilkan. Itu berapa ya? Kalau kalau profil pelajar Pancasila 3, terus rahmatan lil alaminnya berapa? Nah, Oh aku iya ya. banyak sekali. Heeh. Ya, terus itu profil-profil itu apakah harus muncul di asesmennya semuanya Iya ataukah ya. bagaimana? Jadi Oke. iya, di sintaknya itu. Baik. Kalau 5 ya apakah masuk semuanya 5? Apakah semua disikap atau di yang lainnya ya, Pak Ya. ya? Oke. Terus terus untuk
Oh ya, kalau setelah pembelajaran ada evaluasi, setelah LKPD kelompok kan ada evaluasi individu. Nggih. Ya. Nah, itu apakah harus dilakukan penilaian saat pembelajaran itu pas UKIN itu atau memang cukup hanya mengerjakan saja anak-anak itu? Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Oke. Nih Kemauan, mohon Nggih. pencerahannya. Matur Terima suwun. kasih Bu Anissa. Sami-sami. Untuk profil pelajar Pancasila bersama Rahmatan lil Alamin tadi, Nggih. itu sekali lagi tergantung dari kita mau memunculkan yang mana. Jadi bukan kita dipaksa harus menyelesaikan atau memunculkan semuanya. Satu saja boleh kok, Bu. Tetapi benar-benar memang muncul. Nah, tetapi karena kita di madrasah, minimal 2 lah. Profil pelajar Pancasilanya 1, kemudian yang Rahmatan lil Alamin juga 1. Nah, bagaimana konsekuensi ketika kita menampilkan itu? Nah, nanti itu akan terlihat pada kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau misal profil pelajar Pancasila yang kita masukkan adalah tentang kemandirian, maka harus ada kegiatan pembelajaran kita yang mencerminkan atau mengarahkan siswa agar sampai pada kata mandiri itu. Ya, misalnya kayak presentasi. Mereka kan belajar memandirikan diri mereka untuk bagaimana mengkomunikasikan apa yang mereka sudah pahami, misal. Atau kita ngambil yang gotong royong, yang sederhana tadi. Apa kegiatan pembelajaran kita yang mengarahkan siswa pada gotong royong? Belajar berkelompok, misalnya. Nah, apakah harus ada evaluasinya? Tidak perlu, Bu. Jadi profil pelajar Pancasila ini di akhir pembelajaran kita tidak perlu mengevaluasi. Yang kita evaluasi adalah tujuan pembelajaran yang kita sampaikan hari itu, gitu. Nggih, nggih. Apalagi Bu tadi? Itu maksudnya evaluasi individu tuh Pak. Maksudnya yang Oh iya iya kalau iya. tadi kelompok, LKPD kelompok, terus ada penilaian individu, itu kan dilakukan di pembelajaran. Terus penilaiannya, apakah kita maksudnya membahas hasil-hasil Oh iya iya. anak-anak, pekerjaan anak-anak itu juga saat Oh iya. pembelajaran, ataukah cukup dikumpulkan saja Baik. gitu? Nggih, betul. Makanya gini, kaitan dengan hal itu kita diperkenankan untuk memberikan evaluasi itu soalnya cukup 1 atau 2. Kalau dia ada waktu, kita bisa memberikan pembahasan. Tapi kalau tidak ada waktu, cukup kita memberikan kunci saja. Misalnya kalau pilihan ganda, misal ada 2 soal. Jawaban yang benar adalah nomor 1 adalah A, nomor 2 adalah B. Siapa tuh yang benar? Angkat tangan. Oh gitu ya. Kalau misal dari 30 siswa yang angkat tangan ada 25, maka itu mencerminkan kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sukses. Ya Pak ya. Saya dulu Berarti saya kumpulkan. Oh gitu. Berarti tetap dibahas Pak ya. Iya, sekedar tetapi tidak dibahas tidak dibahas dengan menjelaskan semuanya, Bu. Kunci. Kata kunci saja. Itu pun kalau alhamdulillah waktunya memang cukup. Makanya penting ketika proses pembagian waktu itu Bapak Ibu benar-benar pikirkan dengan waktu 2 JP. Gitu. Nggih. Oke, selanjutnya tinggal 2. Sami-sami Bu, tinggal 2 soal lah ini, udah lewat waktu kita. Bu Siti Munawarah SAG, monggo Bu Guru. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tadi Pak yang awal sekali tentang alokasi waktu. Tadi Bapak menyampaikan alokasi waktu itu adalah 2 kali JP ya Pak, dalam kurung 2 kali 35 menit. Nah, kalau saya dalam keseharian saya mengajar, itu 3 JP Pak. Barangkali ini tadi yang Bapak sampaikan apa hanya khusus untuk UKIN nanti saja, untuk kita UKIN,
apa saya bisa menggunakan keseharian saya gitu. Saya setiap pertemuan kan 3 kali JP gitu. Izin Bu, saya potong. Ya, Bu iya Guru Pak. mengajar di mana Bu? Oh iya Pak, maaf sebelumnya saya mengajar di SD. Oh SD. Iya, di SD Pak. Ya. Jadi kan itu 3 kali JP saya kalau dalam 1 kali pertemuan. Nah, maksud saya kalau untuk UKIN ini nanti, apakah saya boleh menggunakan eh, s- seperti yang sehari-hari saya gunakan mengajarnya? Terus yang kedua Pak, itu tentang kegiatan inti di fase Oh tiganya ya. itu mengorganisasikan, tadi memang sudah disampaikan oleh Bapak, siapa tadi itu tentang pengelompokan ya Pak secara heterogen dan nitrogen tadi. Nah, tapi barangkali saya tidak sama dengan permasalahan Bapak yang sudah disampaikan Pak siapa tadi. Ini apakah boleh Pak? Kalau saya kan biasanya kalau mau akan ada supervisi kepala sekolah itu saya itu membuat kelompok itu dari awal. Oh ya. Nah, apakah ini nanti diperbolehkan untuk UKIN ini? Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran itu, anak-anak itu sudah saya setting dalam kelompok-kelompok kecil gitu. Misalnya 4 kelompok, 1 kelompok 5 orang. Itu sudah saya setting dari awal. Ya. Apakah untuk UKIN ini nanti boleh atau tidak, Pak, Baik. dari awal? Terima kasih, Pak. Ya, sami-sami Bu Guru. Baik, saya mulai dari yang kedua Bu. Boleh. Oh, boleh. Ya, Pak, Saya, terima kasih. saya juga lakukan itu dulu. Jadi saya tampilkan di slide. Jadi Ya. Pak Guru sudah membagi kalian kelompok berdasarkan kemampuan kalian. Nah gitu. Karena kita memang udah tahu gitu. Intinya boleh Bu Iya, Guru. iya, Pak, terima Oke. kasih. Terus Kemudian yang pertama tadi. pertanyaan yang pertama, kalau secara aturan sementara hari ini Bu, itu 2 JP. Oke. Oh. Dengan menggunakan pedoman Juknis yang ada. Dan kalau saya Bu, tapi berarti semangatnya Bu Munawarah bagus sekali ini. Kita malah inginnya cuma 1 JP agar cepat selesai gitu. Nggih. Bu Munawarah ingin 3 JP, keren 15 sekali. menit aja, Pak. Tuh kan, kita sama Pak Guru. Jadi cukup 2 JP aja Bu Guru, nggih. Oh, Mohon untuk maaf, UKIN kok ini nanti 2 JP saja ya, Pak. Oke deh. Kita seragam ya Bapak Ibu kalau begitu. Siap. Untuk Nggih, UKIN-nya 2 JP saja. se-Indonesia Bu Guru. Iya. Hmm. Terima kasih Pak Nggih, atas sami-sami Bu. masukannya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih. Selanjutnya Bu Ani Sahrani, monggo Bu. Mic-nya masih belum hidup Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Sami-sami. Ini saya mau bertanya tentang uploadan UKIN ini Pak. Oh iya, Tadi kan Bapak ada sempat singgung kita akan upload untuk video full dan video yang sudah diedit. Betul. Nah, kalau kita syuting full, kita ngambil video full dari awal sampai akhir, katanya tadi dari salam sampai salam lagi, betul biasanya banyak kendala, sekali. Termasuk pada saat kita ngupload. Dia loadingnya lama pada saat penguploadan, terus mungkin untuk memori HP-nya. Itu kalau full Pak. Dan kemarin sebelum saya mengikuti ini, saya pernah dengar saran dari yang sudah berpengalaman ikut UKIN juga. Kita disarankan agar mengambil video itu sepotong-sepotong. Nanti pada saat kita pengeditan, itu bisa digabung-gabung. Nah, ini saya baru mendengar kalau untuk ada lagi yang kita harus unggah lagi untuk yang video fullnya. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, Pak. Satu lagi, Pak, lanjut Bu. Terkait model pembelajaran. Oke, model. Ya, model pembelajaran tadi kan
topik 7, di topik 7 itu kan ada 2 model pembelajaran. Ada model 1 dan model 2. Nah, seperti yang dibahas sama Bapak tadi itu kan model 1 tuh. Nah, di PBL. model 1 itu ada memang di situ ditampilkan untuk model pembelajaran yang memang harus kita urutkan sintaks per sintaknya. Betul. Misalnya seperti yang tadi Bapak bilang PBL atau PJBL kita tidak bisa naik turunkan gitu. Harus berdasarkan urutan yang sudah ditentukan. Nah, sementara di model 2 kebetulan saya ini kan di TK Pak, di RA. Kalau kita lihat untuk penerapan model pembelajaran kayak PBL atau PJBL itu kita butuh waktu yang lama. Nah, saya buat untuk yang contoh di modul di TAM 3 ini, saya ngambil model 2 karena di situ tidak ada ditampilkan model pembelajarannya. Nah, apakah itu bisa? Ya. Kita tidak tampilkan di modul ajar yang kita buat itu model pembelajarannya, tapi memang tetap mengacu seperti RPP K13. Ya. Seperti itu, Pak. Karena memang waktunya kita di RA itu pendek, tapi biasanya, mohon maaf, mungkin bagi saya ya, untuk kurikulum Merdeka ini kan hal yang baru, Pak. Jadi Betul. yang kita tahu, kurikulum Merdeka ini kan penyempurnaan dari K13. Jadi kita masih pakai sistem dan cara mengajar di K13. Jadi setiap satu kali pertemuan, kita selalu memberikan 3 pilihan kegiatan kepada anak-anak. Nah, itu sepertinya waktunya sangat pendek sekali nanti kalau kita pakai itu untuk UKIN gitu, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih, terima kasih Bu Guru. Memang kita diberikan pilihan untuk model itu bisa dengan PBL, PJBL. Kemudian untuk pendekatan menggunakan TPACK, gitu ya. Nah, kalau misal Bapak Ibu, saya ingin menggunakan pendekatannya saja, misalnya yang TPACK itu misal. Kemudian modelnya apa? Ya modelnya yang secara umum yang digunakan, pokoknya yang tidak PBL, tidak PJBL. Maka kegiatan pembelajaran kita nanti persis dengan betul seperti yang biasa dilakukan atau ada di RPP K13. Tapi yang membedakan itu adalah pada TPACK-nya. Dan itu tidak ada masalah, Bu Guru. Yang saya sampaikan itu adalah gini, ketika misal Bapak Ibu, saya modelnya inquiry learning, maka konsekuensinya adalah di kegiatan inti harus itu memperlihatkan tahapan dari inquiry. Saya milih PJBL, maka di kegiatan inti harus ada tahapan PJBL, gitu. Tapi kalau saya tidak milih itu, berarti hanya nanti tentang elaborasinya, kemudian eksplorasinya, udah gitu. Tetapi yang akan terlihat itu adalah pendekatannya. Seperti Misalnya kalau biasa kita di TK itu Pak, pendekatan saintifik itu Pak, Oh menanya, ya, bertanya, mengkomunikasikan, iya. betul. Udah, boleh Bu, tidak masalah. Nah, Maksud kemudian, saya, apakah tidak harus kita tampilkan di modul ajar yang kita buat seperti di model satunya? Karena memang saya lihat contoh yang di model 2 ini tidak ada ditampilkan untuk model pembelajaran gitu. Saya udah cari perbandingan ini, saya lagi pegang topik 7 nih Pak. nggih, hanya tergantung dari pilihan model kita, Bu. Kalau modelnya kita tidak memilih yang seperti saya sampaikan tadi, maka tidak perlu kita pusing dengan tahapan-tahapan yang harus dimunculkan gitu. Nggih. Kemudian ya, untuk video Bu Guru. Jadi kalau kita bicara ideal, kami waktu PPG dulu, teman saya yang geografi, ya saya kebetulan matematika, dia harus ngetek video selama 2 kali. Jadi video poolnya bermasalah. Jadi satu cara yang dia gunakan adalah dengan memotong-motong. Jadi di take 5 menit, kemudian di pause gitu, kemudian di take lagi dan seterusnya.
Kalau kita bicara secara aturan, itu mestinya adalah dari salam sampai salam lagi. Dan saya lakukan itu. Nah, teman itu dengan memotong-motong. Tetapi susahnya Bapak Ibu, ketika motong-motong, Bapak Ibu nanti ketika menyatukan itu sangat bermasalah. Kurang-kurang kalau kita tidak terbiasa mengedit, menyatukan yang 2 JP itu lama sekali. Kemudian nguploadnya juga akan lama. Sama lamanya. Nah, terus untuk lamanya tadi ya. Mohon maaf Pak, bisa Mm-mm. saya potong sedikit? Oh, boleh, boleh, boleh. Apakah memang ada aturan dari UKIN ini yang harus mengharuskan mengupload video full dengan video Oh yang iya. sudah kita edit? Oke. Kalau yang di kami dulu, Bu, yang edit itu wajib. Yang full juga harus. Kalau yang sekarang, beberapa LPTK, ada yang Yang edit, sepil kemarin, hanya cukup yang edit edit. saja. Ha-ha. Ya enggak apa-apa ya, alhamdulillah gitu. Kalau di kami kedua-duanya dulu, yang full dimasukkan, lebih-lebih yang edit. Kita tanya, kenapa harus ikutkan yang full? Oh, itu untuk dijadikan sebagai alat untuk mengkonfirmasi apakah video full dengan video edit itu betul-betul memang linier gitu. Makanya kalau ada dari Bapak Ibu yang diminta hanya mengupload yang editan, ya alhamdulillah. Jadi tidak perlu menunggu berlama-lama untuk upload. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu. Saya dulu untuk mengupload yang 90 menit, kami menguploadnya sore hari di sekolah. Kemudian komputer tetap hidup, kami tinggalkan pulang. Besok pagi dicek, alhamdulillah sudah terupload. Coba. Siapa yang nonton? Nah, enggak, Bu, lamanya terupload. Masya Allah. Nah, satu lagi benar. Pastikan Bapak Ibu kamera atau HP yang akan digunakan untuk nge-tag video itu internalnya, simpanannya betul-betul banyak, minimal 10 giga. Saya dulu 13 giga saya siapkan. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu nanti akan nge-tag, jangan di zoom dan sebagainya. HP-nya mudah sekali panas. Nanti ada caranya juga untuk ngambil video. Nanti kita bahas, ada slide khususnya. Nah, gitu Bu Guru. Nggih. Bisa dikirimkan video UKIN-nya Bapak biar jadi motivasi buat Oh iya, udah ada di grup sih Bu. Nggih, nanti Oh, di udah ada. Biar kita lihat Pak gimana sih tampilannya biar kita ikutin. Nggih, yang edit aja Bu. Yang full itu udah hilang. Ya 3 apa-apa tahun Pak yang silam. edit juga. Siap Bu Guru. Oke. Oke, 2 Terima kasih, pertanyaan Pak. lagi. Sami-sami Bu Gudang Peluru Bu Endang. Mana gudang peluru? Bu Teti, Pak. Monggo, Bu. Nggak dihapus. Iya, ini Pak, saya hampir sama Bu Anissa ya tadi ya. Oh ya, Bu Nah, Anissa. itu iya tentang pembelajaran saya kan ngajar di TK juga sama Pak. Kalau di TK itu kan saya ngambilnya sistemnya kelompok, ngambil itunya model pembelajarannya kelompok. Jadi setiap kelompok itu kita memberikan kegiatannya lain-lain Pak. Jadi misalnya kita bagi nih anak, saya kan ngajar di kelompok B. Maaf, kedengeran suara bola, soalnya lagi nonton bola juga. Wah, seru Bu. Berapa kosong Bu? Enggak, kalah Pak, Persija. Gimana Bu? Iya. Itu kan masing-masing lain Pak, kan dibagi-bagi gitu kan. Biasanya kita kasih pengaman, misalnya ada anak dibagi dalam 3 kelompok, berarti harus ada pengaman 1, berarti 4 gitu kan. Itu harus anak-anak harus selesai dari tiap kegiatan satu hari, misalnya 4 kegiatan nih, 3 kegiatan, nah itu anak harus selesai dalam sehari itu 3 kegiatan ini. Nah kalau yang keempatnya itu hanya pengaman, jadi misalnya anak dalam kegiatan pertama sudah selesai, terus ke kegiatan kedua masih banyak temannya, jadi pengaman dulu seperti itu. Nah,
di sini kan tadi kata Bapak kan kegiatan hanya kalau ini 2 aja. Tadi Yang yang di kegiatan basic learning itu ya. Nah, itu PBL ya. iya PBL, 2 kegiatan. Tapi sih betul juga Pak kalau misalnya kalau apa menghitung waktu gitu ya kan. Menghitung Mm-mm. waktu mungkin kalau misalnya kita ngambil banyak untuk kegiatan tidak akan cukup. Ya, Mungkin kalau ya 2 itu mungkin kalau dihitung-hitung sekarang ini kan kita berhitung dengan waktu ya. betul. Iya, maksudnya saya gini, mau ngambil banyak, saya tadinya mau ngambil 3 gitu kan, kalau nggak 4. Cuma saya hitung lagi dengan waktu yang ditentukan itu, kita kan berhitung dari mulai masuk sampai penutup kan, hitung Mm-mm. waktu itu kan. Nah, Betul. saya berhitung seperti itu, nah tidak akan cukup. Paling misalnya kita ngambil untuk intinya ini paling tidak 30 menit harus itu, sama Mm-mm. untuk kegiatannya. Jadi ya udah mungkin 2 itu yang betul kata Bapak itu. Jadi saya Nah, itu. pikir dari tadi harus dihitung waktunya juga. Cuman kan sebetulnya kalau anak TK sih kalau 2 itu minimalis banget. Terus Oh ini ya. Pak, misalnya kan kita di saya kan pertama itu nonton dulu pakai proyektor gitu Pak. Nah Ya. itu masuk mungkin dari jadi ngurangin itu ya waktu untuk kegiatannya ya. Mm-mm. Saya ngambil filmnya yang minimalis juga mungkin karena kan harus disesuaikan dengan waktu ya. Betul. Ya udah itu aja Pak. Jadi saya Ya. penasaran. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama, Bu. Iya, untuk waktu, Bu Guru, memang poin utamanya adalah pada kegiatan inti kita. Nah, ya. Kemudian kalau misal ada video yang harus kita tampilkan ke siswa, pastikan juga itu tidak lebih dari 2 menit. Jadi seminim-minimnya agar nanti poin utama itu tersampaikan. Nah, kemudian kaitan dengan pengelompokan, apakah 2 atau 3 dan seterusnya misalnya gitu. Kita Bapak Ibu, ayo kita sebentar saja turunkan inginnya kita ya agar tetap sesuai dengan pedoman. Ya kayak Bu Guru tadi yang saya ingin ngajar 3 jam. Nah, itu keren itu. Tapi yuk cukup 2 JP aja dulu sementara. Nah, lewat dari itu baru boleh 4 JP lagi, 5 JP lagi gitu. Gitu Bu Guru. Ini luar biasa nih Bu Guru yang tangguh ini. Gitu Bung Ge. Yang Aja terakhir, Pak. Ge, Bu Iis. Terakhir. Wah, 1 jam setengah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Guru. Ini Pak, maaf mau bertanya untuk tentang LKPD Pak. Yap. Untuk LKPD itu, misalkan kita kan dibagi kelompok. Nah, di situ kita cantumin untuk lampiran LKPD-nya, nama-nama siswanya ditulis tidak Pak? Iya, nanti mereka yang tulis Bu. Kalau di Untuk LKPD. untuk lampiran di modul ajarnya Pak? Oh, enggak perlu Bu. Enggak perlu. Berarti Ah, ah. dikosongkan saja ya Pak ya? Kosongkan aja Bu. Mm-mm. Terus soal-soal yang LKPD-nya juga dicantumkan di lampiran ya Pak ya? Kalau soal, oh ya, kalau untuk dikumpulkan nanti Bu Guru lampirkan semuanya bahkan. Yang di modul ajarnya. Di modul ajar, LKPD-nya gimana, kemudian media pembelajarannya seperti apa, semuanya dilampirkan, dikumpulkan. Apa aja Pak biasanya kalau yang di lampiran itu Pak isinya? Iya, ada LKPD, kemudian Iya, media pembelajaran, iya, kemudian bahan ajar. iya. Oh Itu itu doang. Ya. Itu, Bu. Oh Oke. ya. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami Bu. Oke, Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Ini masih banyak yang belum ini saya jawab. Oke, Bapak Ibu, harapannya begini Bapak Ibu. Jadi insya Allah tamnya saya sudah selesaikan ini. Nanti Bapak Ibu upload saja, tidak ada masalah. Kalau misalnya ada LPTK yang bilang antara tam dengan UKIN harus sama, Bapak Ibu upload saja. Tidak mungkin nanti LPTK akan cek satu-satu dan
itu sebenarnya tujuan LPTK agar Bapak Ibu bekerja sekali gitu. Tetapi, Bapak oh, maaf, oke, Pak, punten nanti format yang tadi yang model 1 yang dari topik 7 punten di-share Pak formatnya. oh siap Bu, kemarin udah di-share sebenarnya Bu, Oh, udah tak Pak? Saya ketindih belum katanya lihat. Bu ya. Iya kayaknya. Punten di-share kembali Pak. Siap Bu Guru, dengan Iya, senang terima hati. kasih. Mm-mm. Tidak bisa dibuat tergesa-gesa Bu untuk perangkat yang akan kita gunakan di UKIN. Benar-benar tidak bisa kalau ini. Karena harus dipikirkan lebih-lebih pembagian waktu tadi. Jadi tidak bisa asal kita bagi dan tidak bisa kita meminta orang lain membaginya. Karena kita yang akan melakukan. Jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan berapa menit mereka akan menyelesaikan LKPD, kemudian presentasi berapa menit, sehingga begitu 2JP itu kita anggap selesai, maka selesailah semua kegiatan kita dari kita Assalamualaikum sampai Assalamualaikum kembali gitu. Oke Bapak Ibu, demikian malam hari ini. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Dan satu pesan saya Bapak Ibu, kita mari berpikir selalu positif, ya, karena pikiran kita menentukan sehat kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat terlepas dari takdir itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib berikhtiar menjaga kesehatan kita dan sebagainya. Dan salah satu cara menjaga sehat pikiran kita adalah pikirkan yang sedang ada di depan kita dulu. Betul, Ya. Pak. Jadi kalau yang Iya di depan Pak. kita belum selesai, di belakangnya kita pikirkan, tambah pusing kita, Bu. Nggih, double. Saya Kalau tinggal di PTK depan, ya, diharuskan nggih. untuk Semuanya nggak selesai akhirnya. Iya, kalau kita memikirkan yang di depan kita, kemudian dia selesai, bisa kita sampingkan. Jadi kita ambil, lepas. Sehingga yang di belakang langsung terlihat gitu. Dan kita tidak memikirkan yang di depan lagi karena udah selesai. Ya. Allah Pak. Sebentar Iya, Bapak izin Oke. bertanya. Ada lagi? Sebentar. Maaf. Oh, Itu bonus dah, cuma bonus. masalah itu aja. Tugas refleksi sama mandiri. Saya upload seadanya yang dari Bapak. Nggak apa-apa ya? Yes, boten apa-apa, Bu. Iya. Oh, tadi ada yang ada yang bertanya cara mengupload itu sama kayak yang saya jelaskan semalam, Bu. Ketika kita memasukkan file-file di portofolio itu persis sama. Nanti tinggal kita ambil linknya saja. Nggih, kalau bingung di YouTube banyak banget Bapak Ibu. Iya betul. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima Mari kasih kembali kita Bapak. Sama-sama Pak. sami-sami Terima kasih. akhiri dengan melapaskan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.